Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 SD semester 1 dengan materi Indahnya Nama-Nama Allah. Pernahkah kamu berpikir bagaimana alam semesta dan seluruh isinya terbentuk? Tentu saja semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta beserta seluruh isinya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendaknya dan tidak perlu bantuan siapapun. Amatilah segala jenis makhluk hidup di sekitarmu. Siapakah yang dapat menciptakan dan menghidupkannya? Dapatkah manusia melakukannya? Tumbuhan dan hewan dirawat oleh manusia, namun Allah yang memberi kehidupan. Semua makhluk di alam semesta diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan memberikan kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama baik yang menunjukkan sifat-sifat yang dimilikinya. Nama-nama baik itu disebut Asmaul Husna. Pada kali ini kita akan membahas Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung sesuai sifat-sifatnya. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Asma merupakan bentuk jamak dari kata isim yang berarti nama-nama. Sedangkan Husna berarti baik atau indah. Asmaul Husna tidak hanya menjadi sarana untuk mengenal dan memahami sifat-sifat Allah yang maha mulia, melainkan mengandung banyak manfaat bagi umat Islam. Terdapat perbedaan tafsir pada para ulama mengenai jumlah Asmaul Husna. Ada yang menyebut 100, 200, 1000, hingga 4000. Namun yang paling masyhur berjumlah 99 nama. Kita dianjurkan untuk membaca dan menghafalnya. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna dan mengimaninya, niscaya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk berdoa dan memohon kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. As-Samad. As-Samad adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arti maha dibutuhkan. Allah maha dibutuhkan, dialah tempat memohon pertolongan, tempat bergantung dan berharap bagi setiap hambanya. Allah maha sempurna atas kekuasaannya. Seluruh alam semesta dan isinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan.
bukan bergantung kepada sesama makhluk Allah yang hanya akan memberi kekecewaan. Jadikanlah Allah sebagai tujuan kita memohon dan bergantung dalam menghadapi segala permasalahan. Allah adalah sebaik-baik penolong bagi hambanya. Nama Allah As-Samad disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat kedua, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap asma Allah, yaitu As-Samad. Di antaranya, menjadikan Allah SWT sebagai tempat utama untuk meminta, berharap dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, tidak bergantung kepada orang lain, berusaha membantu orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun, serta memiliki sikap peduli dengan berbagai macam permasalahan di lingkungan sekitar. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir berasal dari kata Al-Qudrah yang artinya kuasa, dan dari perkataan takdir yang artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kata tersebut menunjukkan asma Allah Al-Muqtadir yang artinya Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah Maha Sempurna, tidak sedikit pun mengandung makna kelemahan dan tidak luput dalam menentukan takdir makhluknya. Allah memberi kita kehidupan dan rezeki. Kita masih bisa bernafas karena kehendak dan nikmat Allah semata. Kata Al-Muqtadir terdapat di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Qamar ayat 42 dan 55 dan surah Az-Zukhruf ayat 42. Asmaul Husna Al-Muqtadir terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 45, yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karena tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 45. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan keteladanan terhadap asma Allah, yaitu Al-Muqtadir. Yang pertama yaitu menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Selalu berbuat baik sebab kita tidak tahu kapan Allah mendatangkan bencana. Bersabar ketika Allah belum mengabulkan doa kita. Bersikap qanaah atau menerima apa adanya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, serta mempersiapkan bekal sebelum kematian datang menjemput kita. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim berarti yang maha mendahulukan. Allah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Dia mendahulukan hamba-hambanya segala yang dibutuhkan guna memelihara dan mengakhirkan mereka di ajalnya. Dia mendahulukan orang-orang yang dikehendakinya di dunia dan akhirat dengan memberikan derajat yang tinggi dan mengakhirkan siapapun yang dikehendakinya. Dalam Al-Quran tercantum bahwa Allah mendahulukan perintah untuk beriman sebelum beribadah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Maksudnya,
Allah adalah zat yang mendahulukan sesuatu dari sebagian yang lain, baik dalam mewujudkannya maupun memuliakannya. Allah lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Atas kuasanya, Allah mendahulukan keimanan hamba-hamba yang dikehendakinya dan mengakhirkan sebagian yang lain. Asma Allah Al-Muqaddim disebutkan dalam firman-Nya, yaitu yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Adapun contoh perilaku yang menunjukkan keteladanan terhadap Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang pertama, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak, mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi. Al-Baqi. Al-Baqi memiliki arti yang tidak berakhir, yang kekal dan yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Baqi yang abadi. Dia selalu ada dan tidak pernah lenyap, satu-satunya yang keberadaannya tidak memiliki awal atau akhir. Berbeda dengan makhluknya yang berawal dari sebuah penciptaan dan berakhir ketika mengalami kematian. Allah adalah maha kekal dengan abadi dan azali. Nama Allah Al-Baqi artinya Allah maha kekal. Allah kekal untuk selama-lamanya. Manusia dan makhluk hidup lainnya mengalami kelahiran dan kematian. Alam semesta memiliki awal dan akhir. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami kehancuran total dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa atau kekal, selama-lamanya tanpa diawali dan diakhiri kejadiannya. Allah kekal maka mustahil bersifat fana. Dijelaskan sifat Al-Baqi dalam firman-Nya, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap asma Allah Al-Baqi. Yang pertama yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, beribadah, belajar, dan melakukan pekerjaan tepat waktu. Memanfaatkan masa muda untuk berkarya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan, serta meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan merugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan segala sesuatu atas kehendak-Nya. Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rupa dan bentuk paling baik hendaknya bersyukur dengan cara taat dan rajin beribadah kepadanya. Hanya kepada Allah lah kamu meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan hambanya. Kamu harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan rajin beribadah kepadanya, serta mengerjakan amalan-amalan soleh. Demikian materi kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.